Nah, ini sudah Bu Yun siapkan PowerPoint-nya. Yang kemarin Bu Yun ulangi lagi ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kerucut dan tabung. Masih fokus di kerucut dan tabung. Kenapa? Supaya kita bisa mengingat kembali ya, supaya kita fokus, mudah menghafalnya. Nanti kalau kerucut dan tabung sudah hafal nih rumusnya, baru kita beralih lagi ke bangun ruang yang lain. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa rumus luas selimut adalah V kali R kali S. Jadi, luas permukaan kerucut itu berarti luas selimut ditambah luas alasnya, yaitu V kali R kali S ditambah, masih ingat? Dan ya, Masih. V kali R kali S ditambah luas alas kerucut. Nih, bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Nah, luas lingkaran itu sama dengan V kuadrat. Berarti luas permukaannya sama dengan V kali R kali S ditambah VR kuadrat. Nah, sekarang volumenya. Masih ingat volume kerucut? Yang ada sepertiganya. Apa volume kerucut? 1/3. Ya. 1/3 Mm-mm. kali H kali VR kuadrat kali T ya. Tadi kepencet. Nah, itu tadi kerucut. Kemudian tabung. Nah, ini jaring-jaring tabung. Tabung itu selimutnya kalau kita gunting akan berbentuk persegi panjang. Nah, luas selimutnya berarti pakai rumus persegi panjang. Panjang kali lebar. lebar. Nah, panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali V kali R. Nah, berarti luas selimutnya 2 kali V kali R kali tinggi. Ya, ini T-nya harusnya T kecil. Nah, berarti luas permukaan tabung itu sama dengan luas persegi panjang ditambah dengan 2 kali luas lingkaran, yaitu alas dan tutupnya. Nah, jadi luas permukaannya itu sama dengan 2 kali V kali R kali T ditambah 2 kali luas lingkaran itu sama dengan VR kuadrat. Jadi ditambah 2 kali VR kuadrat. Dikalikan 2 karena ada 2 lingkarannya ya. Lingkaran alas dan lingkaran tutup. Tergantung nanti di soal apakah ada tutupnya atau enggak ya. Nah, volume tabung luas alas kali tinggi. Luas alas tabung itu berbentuk lingkaran. Jadi volumenya sama dengan VR kuadrat kali tinggi ya. VR kuadrat kali tinggi. Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu rumus kerucut dan rumus tabung ya. Enggak banyak-banyak ya. 2 juga udah banyak ya? Banyak nggak 2? Banyak nggak Dania? 2 bangun ruang. Untuk menghafal rumusnya gimana? Sulit nggak? Kalau itu Nggak ya, bisa ya? Oke, hari ini kita mau berlatih soal-soal tentang tabung nih. Ya. Nomor 1, sebuah tabung memiliki diameter 42 cm dan tinggi 7 cm. Bisa dibayangkan nggak tabung? Ya. Nah, di sini yang diketahui adalah diameter tabung dan tinggi tabung. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, tadi masih ingat nggak?
luas permukaan tabung. Apa rumusnya? Masih ingat nggak? Berarti luas selimut ditambah apa? Tambah luas lingkaran. Iya, tapi lingkarannya ada dua. Jadi 2 kali luas lingkaran. Kalau lingkarannya ada 4, 4 kali luas lingkaran. Enggak, kalau tabung itu lingkarannya hanya 2 ya. Coba lihat lagi nih. Jaring-jaring tabung. Yang dimaksud dengan 2 itu kenapa 2? Nah, ini maksudnya adalah tabung itu selalu lingkarannya ada 2, yaitu lingkaran yang berupa alas dan lingkaran yang berupa tutup gitu. Paham nggak kenapa 2? Ini loh, ya. Tutupnya. Iya, alasnya dan tutupnya, ya. Jadi 2 kali luas lingkaran. Bisa aja di soalnya luas permukaan tabung tanpa tutup misalnya. Kadang suka ada soal seperti itu. Tapi di sini hanya disebutkan luas permukaan, tidak disebutkan tanpa tutup ya. Jadi lingkarannya ada 2, 2 kali luas lingkaran. Nah, luas selimutnya sendiri, nah tadi luas selimutnya sendiri sama dengan apa? Nih, luas selimutnya. Sama dengan ini ya, luas selimutnya nih. Apa? Sama dengan apa luas selimutnya? Kali P kali R. Kali. Iya, itu luas selimutnya ya. Jadi luas selimutnya sama dengan, kenapa 2 VR? 2 VR itu keliling lingkaran ya. Kalau Dania hafal rumus keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran akan sangat membantu ya. Jadi tolong hafalkan minimal rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 kali V kali R. Luas lingkaran rumusnya apa? I R kuadrat. Nah, ini. Nah, luas selimut sama dengan 2 VR kali tinggi tabung ya. Ditambah 2 kali luas lingkaran rumusnya apa? VR kuadrat kali V kali R kuadrat. Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah diameter. Kalau diameternya 42, berarti R-nya sama dengan berapa? Kalau diameternya 42 cm, berarti R-nya berapa? Hanya 2. 2 dari mana? Kan diameternya 42 cm. Diketahui diameter sama dengan 42 cm. R itu sama dengan, masih ingat enggak? R itu sama dengan apa? Nah, kalau ini ada sebuah lingkaran, ya. Kemudian ini pusat lingkaran. Di sini pusat lingkarannya. Mana yang disebut dengan R, kemudian mana yang disebut dengan D. Mana yang disebut dengan D. Yang disebut dengan R yang mana? Warna apa? Biru atau merah? Hmm? Apa? Yang disebut dengan R yang garis warna apa? Warna biru atau warna merah? Merah. Warna merah ini disebut diameter. Ya, yang warna merah yang ini disebut diameter. Nah, yang warna biru ini disebut jari-jari. Diameter biasanya
dilambangkan dengan huruf D, jari-jari biasanya dilambangkan dengan huruf R. Nah, jadi jari-jari itu dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Nah, dari sini sampai sini. Ini namanya R. Nah, kalau diameter itu dari tepi lingkaran sampai tepi lingkaran lagi melalui titik pusat. Ini namanya diameter. Jelas nggak? Nah, berarti gimana Dania bisa dipahami nih pengertian jari-jari dan diameter? Halo? Bisa dipahami? Mana yang disebut dengan jari-jari, mana yang disebut dengan diameter? Diameter yang merah, jari-jari yang Iya. Nah, sekarang soalnya kalau diketahui diameternya 42 cm, berarti jari-jarinya berapa? R ini panjangnya tentunya setengah dari D. Atau panjang D itu 2 kali lipat R. Iya kan? Karena kalau D dari tepi lingkaran sampai ke tepi lingkaran lagi. Kalau R dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran, hanya setengahnya kan jaraknya. Nah, sekarang kalau diameternya 42 cm, berarti jari-jarinya berapa? Hmm? Jari-jarinya berapa? Kan tadi sudah disebutkan bahwa R itu adalah setengah dari D. Ya kan? Jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, kalau diameternya 42 berarti panjang R berapa? Wiwin nggak akan lanjutkan nih kalau Dania tidak bisa menyebutkan R-nya berapa. Tadi sudah disebutkan bahwa R itu panjangnya setengah dari diameter. Karena R itu dari pusat lingkaran sampai ke tepi lingkaran. Sedangkan diameter dari tepi lingkaran sampai tepi lingkaran lagi melalui titik pusat. Nah, diameternya 42 cm, berarti R-nya berapa? 8. Berarti 42, gimana caranya? Kalau setengah dari 42 berarti 2 kali 2. kali 2. R itu setengah dari 42. Setengah dari Oh, diameter. Diameter. dibagi berarti Iya, betul. Berapa 42 dibagi 2? 20. 21 cm. Nah, karena yang dimasukkan ke dalam rumus adalah jari-jari, bukan diameter. Berarti 2 kali V-nya berapa? 22 per 7. R-nya 21. Nah, tingginya sama dengan 7 cm. Ditambah 2 kali 22 per 7 kali 21 kali 21. Karena R kuadrat, jadi 21-nya 2 kali ya. Nah, ini kita bagi nih. 7 dibagi 7 sama dengan 1 kan? Jadi tinggal 2 kali 22 kali 21 ditambah. Nah, ini 21 dibagi 7 berapa? 2 kali 22 kali 21 dibagi 7 berapa? 21 dibagi 7, 3. 3 kali 21. Nah, sekarang Dania tinggal menghitung nih. Luas permukaan tabungnya berapa? 2 kali 2, 44. 44 kali 21 berapa? Ditambah 44. 3 kali 21 berapa? 63. Ayo, sekarang hitung nih. 44 kali 21 ditambah 44 kali 63. 44-nya kan sama nih. Bisa kita keluarin.
44 kali 21 ditambah 63. 21 ditambah 63 berapa? 84 sama dengan 44 kali 84. Ayo berapa? 44 kali 84. 44. Ya, 44 kali 84 berapa? Kenapa? 84 kali 44. Aku pakai hitungan ke bawah. Boleh. 11, 1 taruh atas. 4 kali 8, 30. Tambah itu jadi 3. 3.696. Iya. B. Jadi jawabannya adalah 3696. Jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, nanti Dania bisa setel lagi video rekamannya, mungkin upload ke YouTube biar Dania bisa mencatat ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 2. Nah, kita hapus dulu. Ini soal nomor 2. Sebuah tabung memiliki jari-jari. Nah, jari-jari lambangnya apa? Tadi ditulis dengan lambang huruf apa jari-jari? 2/7. Jari-jari itu lambangnya adalah huruf R kecil. Ya. Jadi R kecilnya sama dengan 14 cm. Kemudian tingginya berarti T 9 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan? Yang ditanyakan apanya? Tanyakan volume tabung. Volume tabung, ya. Jadi volume tabung sama dengan apa rumusnya? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa rumusnya? Alas tabung bentuknya apa? Lingkaran. Berarti kalau lingkaran rumusnya apa tadi? Kalau lingkaran rumusnya apa? Kalau lingkaran rumusnya apa? Luas alasnya berarti luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran rumusnya apa tadi? Masih ingat? Masih. Apa tuh luas lingkaran rumusnya? Tuh, yang tadi. Kali. Nih yang tadi. Nih yang tadi nih, luas lingkaran rumusnya apa ini? Luas lingkaran. R. Pangkat 2. Iya, VR kuadrat. Jadi VR kuadrat kali T. Ini volume tabung. Nah, kita masukkan ya. 22/7 kali R-nya berapa? Tadi R-nya berapa di soal? Di soal R-nya berapa? 14. 14. Karena di sini kuadrat berarti kali 14 kali 14 kali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya berapa? 9. 9. Ya.
Nah, 14-nya kita bagi 7. Berapa 14 Kak dibagi 7? 2. 2. Nah, sudah gampang kan? Dan ya tinggal menghitung. 22 kali 2, 44. Kali 14. Kali 9. Ayo, berapa hasilnya? 14 kali 9. Berapa? 1 kali 9, 9. 4 kali 9 berapa? 36. Nah, kita jumlahkan. Berarti 9 tambah 3, 12. 126, betul nggak? Betul nggak? 14 kali 9 sama dengan 126. Betul nggak, Dania? Halo? Halo? 14 kali 9 kali 9. 10. 9 kali 10 aja 90. Terus? Oh, maksudnya hasilnya 126. Iya, 126. Betul nggak? Oh, kira hasilnya 96. Ya benar. Benar ya. Ini caranya 1 kali 9 kan 9. 4 kali 9, 36. 3-nya di atas, 6-nya di bawah. Terus dijumlahkan. Jadi hasilnya 126. Nah, Hmm. berarti sama dengan 44 kali 126. Berapa 44 kali 126? Sama kayak tadi. 4 kali 126 dulu berapa? Kalau mau disusun ke bawah boleh. 126 kali 44. 24. Ya kan? 10. Ya kan? 5. Ya kan? Ini sama berarti karena kali 4 juga. Berarti 4, 0, 5. Terus dijumlahkan. Jadi hasilnya berapa? Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Ya, sama dengan 5.544 cm kubik. Ya, jadi kuncinya adalah harus hafal rumus. Modalnya untuk tabung itu harus hafal rumus lingkaran. Yang tadi Buwin bilang, tolong dihafalkan ya. Ini minimal harus tahu nih. Buwin kasih tanda kotak nih. Ini harus dihafalkan ya. Ya, siap? Hafalkan. Keliling lingkaran, apa rumusnya? Coba sebutkan. Apa? Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran. Apa? Nih, yang dikasih kotak merah. Rumus 2. keliling. 2 2. IR. Iya, 2 kali V kali R. Luas lingkaran, apa rumusnya? R pangkat VR kuadrat. Ya, nah ini harus dihafalkan ya, ingat ya. Ini modal buat menghitung luas permukaan tabung dan volume tabung. Coba sudah hafal belum? Keliling lingkaran apa rumusnya? Kali lingkaran 2 VR. Luas lingkaran VR kuadrat. VR kuadrat. Nah, diulang-ulang ya. Supaya hafal itu harus diulang-ulang. Ya. Udah ngantuk? Enggak. Malam ada les lagi? Enggak kan? Enggak. Enggak ada ya. Oke, kita lanjut. Kemana nih?
Mana ini? Kok tandanya? Oh, ini dia. Nah, ini yang tadi ya, nomor 2. Sekarang ada satu lagi soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Coba dibaca dulu soalnya. Dibaca dulu soalnya. Ketahui dua tabung yaitu tabung A dan tabung B. Tabung Mm-mm, A memiliki jari-jari 7 cm mm-mm. dan luas permukaannya 440 cm. Sementara tabung B memiliki jari-jari lebih pendek 3 cm dibandingkan jari-jari tabung A. Jika kedua tabung memiliki tinggi yang sama, berapa tinggi kedua tabung tersebut? Ya, kita pisahkan dulu ya. Ada tabung A dan tabung B. Tabung A 7 cm, Apanya tuh yang 7 cm? jari-jari R Heeh. R sama dengan 7 cm. Terus, 3 cm, apanya tuh yang R 3 3 cm? cm. Bukan 3 cm. Sekarang yang tabung A dulu deh. Tabung A selain jari-jari, terus apa lagi yang diketahui? Apalagi tabung A yang diketahui selain jari-jari? Yang lagi? Coba sebutkan dari soal ini yang diketahui. Permukaannya 440. Iya, luas permukaan. Luas permukaan Eh, sama lupa dengan nulis. 440 cm per segi. Nah, apa yang Dania ketahui tentang tabung B? Luas permukaan 440 cm dan R 3 cm. Itu yang luas permukaannya 440 cm persegi itu tabung A atau tabung B? Tabung B. Coba dibaca lagi. Tabung A kan dan Iya. luas. Mm-mm. Hmm, Terus tabung B apa betul? R-nya 3 cm? Coba dibaca lagi. Lebih pendek 3 cm Iya, lebih pendek 3 cm. Coba baca lagi. dibandingkan jari-jari tabung A. Berarti Iya, 7 kurang 3, betul 107 dikurangi 3. Berarti R-nya sama dengan 4. iya, betul. Berarti tabung B R-nya sama dengan 4. 4. Iya, betul ya. Jadi harus memahami soalnya dulu ya. Kalau memahami soalnya saja Ya. sudah salah, pasti jawabannya salah. Ya. Nah, sekarang Dania sudah tahu berarti tabung B-nya R-nya sama dengan tabung B R-nya sama dengan Sama dengan R-nya sama dengan 4 ya. 4. Betul? Ya, 4 cm. Nah, jika kedua tabung memiliki tinggi yang sama, maka berapakah tingginya? Nah, gimana caranya? Kita berarti suruh nyari tingginya nih. Dari informasi ini, kita harus mencari tingginya gimana nih? Caranya gimana? tingginya Mm-mm. dikali. Dikali. Dibagi. Kita tulis dulu luas permukaan tabung, rumusnya apa? Luas permukaan. Berarti, masih ingat nggak luas permukaan tabung? Luas selimut ditambah luas alas dan luas tutupnya. Iya kan? Ya, Nah, panjang selimutnya apa? Sama dengan keliling lingkaran. Masih ingat nggak rumus keliling lingkaran tadi? masih Apa tuh?
apa? V 2 V pi R. R. Berarti luas selimutnya itu 2 VR kali ini, kali tinggi tabung. Ditambah, ini ada alasnya 1, ada tutupnya 1, ditambah 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? G R 2. Jadi sama dengan luas permukaannya udah diketahui, berarti 440 sama dengan 2 kali 22/7. Jari-jarinya juga sudah tahu, 7 kali 7 kali tinggi. Nah, ini tingginya ini yang kita cari kan? Ditambah 2 kali 22/7. Jari-jarinya sudah tahu, kali 7 kali 7. Ya kan? Tulisannya Iya, terlalu kecil nggak? enggak. Nah, ya, kita hitung nih, kita sederhanakan berarti 440 sama dengan 7-nya dibagi 7 sama dengan 7 bagi 7 1. 1 ya, kali 1 kali T. Nah, ini 7 dibagi 7 1 juga kan? 2 kali 22 kali 1 kali 7. Nah, 440 ini kita sederhanakan, berarti 2 kali 22 sama dengan 44. 44 kali T ditambah 44 kali 7 berapa? 4 kali 7 28 kan? Ya, Iya, tambah 28. Berapa nih? Benar nggak? 308. Benar ya? 308. benar. Jadi 300 ditambah 308. Ah, gimana nih menyelesaikan ini? 440 sama dengan 44 kali T ditambah 308. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Nah, 308-nya kita kurangi dengan 308. Begitu sebetulnya filosofinya ya. Walaupun agak panjang supaya Dania tahu, paham kenapa kalau pindah ruas tanda sama dengan tandanya menjadi berubah. 44 kali T, ini sebelah kanan tanda sama dengan, kita kurangi dengan 308. Supaya 308-nya jadi hilang. Maka yang sebelah kirinya juga sama, harus dikurangi 308 juga. Kalau sebelah kanan dikurangi 308, sebelah kiri juga harus dikurangi 308. Nah, di sini tulisnya 440 dikurangi 308. Nah, gitu. Itulah kenapa orang bilang kalau ini plus 308, kalau pindah ke kiri tanda sama dengan, di sini tandanya plus, kalau pindah ke kiri tanda sama dengan, tandanya berubah jadi dikurang gitu. Karena apa? Karena kalau yang di kanan dikurangi 308, di kiri juga harus dikurangi 308. Ini 308 dikurangi 308 kan hasilnya sama dengan 0 kan? Gitu. Nah, sekarang 440 dikurangi 308 berapa? Dikurangi 10 dikurangi 8 2. Ya kan ini tinggal 3. 4 kurangi 3 1. 440 dikurangi 308 itu adalah 132 sama dengan 44 kali T. Nah, ini sekarang kali nih 44 kali T. Nah, kalau perkalian itu kita selesaikan dengan pembagian. Perkalian itu kita selesaikan dengan pembagian. Jadi ini kita bagi 44. Karena 44 dibagi 44 kan 1 kan? Nah, kalau yang sebelah kanan dibagi 44, maka sebelah kirinya juga harus dibagi 44. Nah, sudah selesai. Jadi T sama dengan
132 dibagi 44. Berapa nih? Dania tinggal menghitung. 132 dibagi 44. Berapa hasilnya? Ayo. Berapa? Silakan dihitung. 132 dibagi 44. 132 dibagi 44. Berapa hasilnya? Halo? Nih, 132 dibagi 44. Kita bagi 2. 44-nya dibagi 2 jadi 22. Ya kan? Coba sebentar. Halo? Dania masih terhubung nggak? Masih Oh ya. Ini kita bagi 2 semua ya. 132 dibagi 2 berapa? 66 kan? Betul nggak? 13 bagi 2, 6. Ya kan? Sisanya 1. 12 bagi 2, 6. Nah, sekarang ini kita bagi 2 lagi. Jadi 33 per 11. Berapa 33 dibagi 11? 3. Jadi jawabannya adalah dan aku mau tanya, aku kemarin memang telat berapa menit ya? yang kemarin. Kurang lebih 15 menit lah. Sekarang jam berapa? Nggak bisa lihat jam nih. 5.48. Oh, masih masih 12 menit lagi ke pukul 6. Nanti kita mau sampai jam berapa? Jam 6 lewat 15. Terus tabung. Iya, sampai 6 lewat 15 aja ya. Sama yang kemarin, nambahin yang kemarin. Ya, jadi ini T-nya, tabung A, T-nya sama dengan 3 cm. Tinggi tabung A sama dengan 3 cm. Tinggi tabung A. Nah, di sini disebutkan tinggi tabung A sama dengan tinggi tabung B. Berarti tinggi tabung B juga sama. 3 cm. Gimana? Bisa dipahami nggak? Dari 3 soal Bisa. ini? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut dengan, kalau soal kerucut kemarin sudah ya? Sudah. Iya, sudah. Nanti tinggal Bu Wiwin share videonya. Oke, sekarang mungkin Bu Wiwin nggak akan tambahkan lagi yang baru. Kita mau mengulang-ulang aja supaya Dania ingat. Ya, setuju nggak? Setuju. Oke, kita ulang lagi ya dari awal. Nah, ini. Bangun ruang kerucut. Coba Dania sebutkan lagi. Yang Dania masih ingat. Luas selimut. Apa rumusnya? Masih ingat nggak? Kita mengulang lagi nih. Halo? Halo?
Wah, tinggal satu partisipannya. Arif lagi ngajar, Umi lagi ngajar. Kenapa nggak manggil Mutiah? Hmm? Nah, ini kita ulang lagi dari awal tentang kerucut. Ya, Masih ingat luas selimut kerucut? masih Apa tuh? luas Sama dengan selimut. sama dengan luas selimut kerucut. Iya, udah kepencet. Sama dengan V kali R kali Dikali R kali S. S. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Ya, luas permukaan itu sama dengan luas selimut Luas alas. ditambah luas alas. Nah, alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk apa? Alas kerucut. Lingkaran. Lingkaran. Berarti V kali R kali S ditambah VR kuadrat. Ya, ingat tadi luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. Jadi volume. Kemudian jadi selalu ada dua yang ditanyakan, luas permukaan dan volume. Nah, sekarang volume. Masih ingat volumenya? Sepertiga VR kuadrat kali T. Ya, sepertiga VR kuadrat kali T. Oke, selanjutnya tentang tabung. Nah, ini dia jaring-jaring tabung. Luas tabung sama dengan luas selimutnya nih. Luas selimutnya itu berarti berbentuk persegi panjang.
panjangnya adalah sama dengan keliling lingkaran. Yaitu, keliling lingkaran apa rumusnya tadi? Rumusnya Ya, rumus keliling lingkaran. 2 VR. Betul, 2VR. 2VR kali apa? Kalau ini kan persegi panjang. 2VR itu kan panjang dari sini sampai sini ya. Berarti panjang kali Panjang kali lebar. iya, lebarnya sama dengan T kecil ya. Berarti ini 2VR kali T kecil ya harusnya. Nah, gitu. Ya, 2VR kali T kecil. Nah, sekarang luas permukaan. Berarti luas permukaan sama dengan 2 kali V kali R kali T ditambah apa? Luas permukaannya sama dengan luas selimut ditambah 2 kali luas lingkaran. Yaitu luas selimutnya 2V kali R kali T ditambah 2VR kuadrat. Nah, nanti Dania isi ya pertanyaan Bu Wiwin ya, jawab ya. Iya. Nah, ini diingat-ingat nih. Luas selimut 2V kali R kali T ditambah 2 kali luas lingkaran 2 kali VR kuadrat. Ya, selanjutnya volume. Ayo, volume sekarang. Volume tabung. Volume tabung. Apa volume tabung? Apa volume Volume tabung? kerucut. Ini tabung dong. Oh, volume tabung. Hmm. Mungkin suaranya putus-putus. Oh ya. Sebentar ini nih apa gara-gara handphonenya dijauhin bentar. Handphone Hanif jangan jauh-jauh. Halo, sekarang masih putus-putus nggak? Enggak, Enggak ya. lumayan jelas. Iya. Oke, ya volumenya sama dengan VR kuadrat kali T. Kali T. VR kuadrat itu kan luas lingkaran karena tabung itu alasnya berupa lingkaran ya. Oke, sekarang Buin mau coba buat soal nih ya. Membuat soal. Nanti Dania isi ya. Nah, mungkin buat soal Dania isi ya. Nomor 1. Iya. Tentang kerucut dulu nih. Tulislah rumus luas selimut kerucut. Rumusnya apa?
Luas selimut kerucut. Silakan tulis di sini. Ayo. Tulis di sini rumus luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Masih ingat nggak? Tadi sudah diulang? Sudah. Ya, apa tuh luas selimut kerucut? Luas selimut kerucut. V kali 2 kuadrat. Dikali 2 kuadrat. Iya. Bukan. Apa coba? Luas selimut kerucut. Biar kali T. Bukan, nggak ada T-nya. Biar kali S. Iya, V kali R kali S. Nah, sekarang ini yang diisi. Nomor 2. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Rumus permukaan kerucut. Permukaannya itu lingkaran kan? Ya, ditambah dengan selimutnya. Biar kuadrat. Betul. Di sininya adalah R kuadrat. Yang di sininya luas selimutnya sama dengan apa? Luas selimutnya VRS. Iya, VRS. Nah, sekarang volume kerucut. Volume kerucut. Silakan tulis volume kerucut. Volume kerucut. Iya, volume kerucut. Satu per 3 kali Iya. V kali R kuadrat kali tinggi. 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. Sudah hafal belum ini? Tidak tahu. Ayo hafalkan dulu ini aja. Sudah hafal belum? Bu Win kasih waktu nih.
untuk menghafalkan kedua rumus ini. Sudah hafal? Dah. Sudah, oke. Sekarang nomor 4. Jika kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan panjang garis pelukis itu S ya. Jadi S itu adalah panjang garis pelukis. Yang mana panjang garis pelukis? Kalau ini es krim cone-nya, ini misalnya ini es krim cone-nya nih. Bisa diputar ya. Bisa diputar enggak? Bisa ya? Bisa. Hilang. Oke, misalnya ini es krim cone-nya ya. Nah, ini adalah alasnya. Nah, panjang yang disebut dengan panjang garis pelukis itu adalah panjang dari sini sampai sini. Nah, ini disebut panjang garis pelukis atau S. Ya. Jadi S itu adalah panjang dari sini ke sini. Nah, jika kerucut memiliki jari-jari 7 dan S panjang garis pelukisnya itu sama dengan misalnya 10 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Jika kerucut memiliki jari-jari 7, jari-jari 7, R7 dan 5. Ini bukan Berarti 5, 7 kali 5. ini bukan 5, ini S. S ya. Aku kira 5. S, panjang garis pelukis. Ini kan diteruskan sama dengan panjang garis pelukis. S itu sisi. Panjang garis pelukis. S itu adalah panjang garis pelukis. Putus-putus lagi ya? Putus-putus lagi nggak? Garis panjang, Pak. Panjang garis pelukis. Iya. Apa? Putus-putus lagi nggak suaranya? Enggak. Nah, S itu adalah panjang garis pelukis atau ini. Nah, dan ya ingat aja rumus luas permukaan kerucut. Cara menghitung luas permukaan kerucut bagaimana rumusnya? Ini masih ada di sini pertanyaan nomor 1 dan 2. Tinggal masukin angkanya. Hmm, 7 dikali S. Terus S-nya berapa? itu kan ada. Iya. Berarti 70. Terus rumusnya apa? Luas permukaan kerucut. Itu masih ada tuh di atas. V kali R kali S.
Rumus luas permukaan kerucut. V itu kan 22/7. Ya. Dikali R, jari-jarinya 7. Berarti 22/7 kan 3 ya. Berarti 21. 21 Kok kali kali 3? 10, 210. Kok kali 3? Kenapa kali 3? Astagfirullahaladzim. Kenapa kali 3? Itu aku V-nya pakai yang 3/14 atau 22/7. Karena di sini jari-jarinya 7, ingat ya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, V-nya gunakan yang 22/7. Karena apa? Karena 7 dibagi 7 kan habis. Kalau kelipatan 7 nih jari-jarinya, artinya 7, 14, 21. Maka gunakan V-nya yang 22/7. 7. Jadi 7 bagi 7 1. 1 kali Iya. 22, 22. 22 kali 7. Oh, kali 7. Kali 10. Betul. 220. Terus? Belum selesai kan rumusnya? Belum. Kan ini sudah selesai. V-nya Belum. sudah dihitung. Kan Terus rumus jari-jarinya ini belum nih. Ini kan belum ditambahin. 220 kali 22/7. Bukan kali ini. Bagi. Ini nih. Ini. Tambah. Iya. Luas selimut ditambah luas alas. Nah, luas alasnya belum dihitung. Pi R kuadrat. Ini sudah betul tadi ya. 220 sudah betul. 220 ditambah berapa Pi R kuadratnya? R itu kan jari-jari, berarti pakai 7 lagi. Iya. Jadi 22/7 kali jari-jarinya berapa tadi? Kali 7 kali 7 kali 220. Nah, kok 220? 10. Kan R kuadrat. R kuadrat berarti 7 kali? Oh, 7-nya double berarti. 7 Iya, pangkat 2. betul. Ayo, silakan dihitung. Ini pakai Boleh tanda nggak kurung. 7-nya kali 7 dulu? Supaya lebih mudah langsung saja. Kalau ini kan habis dibagi 7, jadi langsung 7 bagi dibagi. 7, 1. 1 kali 22, 22. 22 kali 7. Ya. 154 ditambah 220 berarti. Betul. 300 berapa ya? 374. 220 ditambah berapa? 154. 154. Sama dengan 374 cm persegi ya. Kalau luas pangkat 2 ya, persegi. Oke, sekarang nomor 5. Hitunglah volume kerucut.
tersebut. Jadi yang nomor 4 itu hitung volume kerucutnya. Hitunglah volume kerucut nomor 4. Ayo. Berapa volume kerucutnya? Volume kerucut nomor 4. Iya, maksudnya masih bersambung nih. Soal nomor 5 masih bersambung dengan soal nomor 4. 1 Tadi kan, per 3 iya betul. kali V kali R kuadrat kali T. Kali Oh, T. tingginya belum diketahui ya? Iya. Iya, tingginya apabila diketahui T-nya, apabila tingginya sama dengan 8 cm. Tingginya 8 cm. Iya, 374 kali 8. berarti 1/3 kali 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 8 gitu.